Dipecat. 5 jenderal ini bereaksi keras dalam sidang etik Irjen Verdi Sambo. Ada ex-Kapolda Papua. Kewenangan daripada presiden ya untuk perwira tinggi, presiden bisa memberikan mendelegasikan kepada Pak Kapolri ya atau pangkat yang lebih tinggi dari yang bersangkutan, kalau bintang 2, bintang 3. Tapi mungkin juga presiden bisa juga melakukan pemberhentian dengan tidak hormat oleh beliau sendiri gitu, karena aturannya demikian. Jadi kalau sudah keluar kepresnya, kemudian sudah diputuskan melalui upacara pencopotan seluruh atribut, maka yang bersangkutan sudah resmi bahwa yang bersangkutan itu adalah sebagai orang sipil ya. Jadi sementara ini sebelum ada keputusan itu yang dikatakan tadi bahwa ada rekomendasi untuk disampaikan kepada Bapak Presiden bahwa yang bersangkutan sudah tidak layak untuk menjadi anggota Polri. Tapi ada soal yang orang samar-samar lihat, bahwa posisi seseorang itu di dalam kedudukan tertinggi harus bertanggung jawab sampai akhir, nggak boleh mengundurkan diri. Itu terlarang tuh kan. Kan kalau seseorang bikin kesalahan, dia pertanggungjawabkan dulu, baru dia minta konsekuensi, dipecat atau dimaafkan, dibui atau direhabilitasi, kan itu. Tidak merasa surprise ketika sidang dengan putusan kompak, semua setuju, kolektif kolegial itu memberikan sanksi pemecatan kepada Verdi Sambo. Terlepas dia masih banding ya, itu soal lain, karena dia sendiri menginginkan bukan lagi berada di jabatan tersebut dengan pangkat irjennya, tetapi yang dia inginkan adalah dia bisa berhenti dengan mekanisme pengunduran diri yang itu membuat dia akan lebih mendapatkan kehormatan dibandingkan PTDH ya, pemberhentian tidak dengan hormat. Ya, meskipun yang bersangkutan mengajukan banding, ini merupakan hak yang bersangkutan. Yang bersangkutan sesuai dengan pasal 69 dikasih kesempatan untuk menyampaikan banding secara tertulis 3 hari kerja. Selanjutnya mekanismenya sesuai dengan pasal 69, nanti untuk sekretaris KKEP banding ya dalam waktu jangka 21 hari akan memutuskan ya keputusannya. Lima jenderal polisi turun tangan dalam proses hukum Irjen Verdi Sambo dalam sidang etik di Mabes Polri. Kelimanya setujui pemecatan Irjen Verdi Sambo. Sambo dihadiahi pemecatan dengan tidak hormat. Kini ia berstatus sebagai warga sipil biasa. Sidang etik dan profesi Irjen Verdi Sambo yang digelar sejak Kamis pagi berlangsung hingga Jumat 26 Agustus 2022 dini hari. Putusannya, Irjen Verdi Sambo resmi dipecat. Dilansir dari tribunnews.com, berikut bunyi isi putusan sidang etik Verdi Sambo. 1. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administrasi, yaitu A. Penempatan dalam tempat khusus selama 4 hari dari tanggal 8 sampai 12 Agustus 2022 di Rutan Kops Brimob Polri, yang penempatan dalam tempat khusus itu telah dijalani oleh pelanggar. B. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Putusan tersebut diteken oleh 5 jenderal, yaitu Kabintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri selaku pimpinan sidang, serta 4 anggota sidang yang terdiri dari Irwasum Komjen Agung Budi Marioto, Kadif Propam Polri Irjen Syahardiantono, Analis Kebijakan Utama Bidang Sabara Baharkam Polri Irjen Rudolf Albert Roja, dan Kepala STIK Lemdikpol Irjen Yazid Fanani. Berikut ini profil 5 jenderal Polri tersebut. 1. Komjen Ahmad Doviri. Dikutip dari tribunnews.wiki.com, Komjen Ahmad Doviri lahir di Indramayu, Jawa Barat pada 4 Juni 1967. Ia sudah menjabat sebagai Kabintelkam Polri sejak Oktober 2021. Sebagaimana diberitakan Kompas.com, Komjen Ahmad Doviri adalah lulusan terbaik Akademi Kepolisian tahun 1989. Saat kelulusannya, ia menerima penghargaan Adi Makayasa. Komjen Ahmad Doviri juga pernah menjadi Kapolres Bandung, Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta,
Kapolda Banten, dan Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan dilansir dari tribunnews.com, ia pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat sebelum ditunjuk menjadi Kaba Intelkam Polri. 2. Komjen Agung Budi Marioto. Komjen Agung Budi Marioto lahir pada Februari 1965. Ia merupakan lulusan Akpol 1987 yang berpengalaman di bidang lantas. Di tahun yang sama setelah lulus dari Akpol, Komjen Agung Budi Marioto mengawali karirnya sebagai Pama Polda Riau. Komjen Agung Budi Marioto sudah menjabat sebagai Irwasum Polri sejak 1 Mei 2020. Sebelumnya, ia menempati sebagai Kaba Intelkam Polri pada 2019. Ketika kasus Brigadir J mencuat ke publik, Komjen Agung Budi Marioto ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjadi Ketua Tim Khusus. 3. Irjen Syahar Diantono. Irjen Syahar Diantono lahir di Blora, Jawa Barat pada 2 Februari 1970 yang merupakan lulusan Akpol tahun 1991. Dilansir dari tribunnews.com, dia memiliki pengalaman di bidang reserse. Sebelum ditunjuk sebagai Kadif Propam Polri menggantikan Irjen Verdi Sambo, Irjen Syahar Diantono menjabat sebagai Wakabareskrim Polri. 4. Irjen Rudolf Albert Roja. Irjen Rudolf Albert Roja merupakan putra daerah ND, Flores, Nusa Tenggara Timur. Ia lahir di ND pada 30 Mei 1966, sebagaimana diberitakan poskupang.com. Irjen Rudolf Albert Roja adalah lulusan Akpol 1988 dan memiliki pengalaman dalam bidang Brimob. Sebelum menjadi analis kebijakan utama bidang Sabara Baharkam Polri, Irjen Rudolf menempati jabatan sebagai Kapolda Papua. Belum genap setahun saat dirinya menjadi Kapolda Papua pada 2019, jabatannya digantikan oleh Paulus Waterpauw dan dia ditarik ke Baharkam Polri di tahun yang sama. 5. Irjen Yazid Fanani. Sama seperti Rudolf Albert Roja, Irjen Yazid Fanani juga merupakan lulusan Akpol 1988. Ia lahir di Kediri, Jawa Timur pada 29 April 1965. Dikutip dari situs resmi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Irjen Yazid Fanani yang berpengalaman di bidang reses mengawali karirnya sebagai Danton Taruna Akpol pada 1989. Ia pernah menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat pada 2010. Lalu, di tahun 2011, ia mengemban jabatan sebagai Pamen Polda Metro Jaya. Ia juga pernah menjadi analis kebijakan madya bidang Pedeksus Bareskrim Polri. Setelah ia pernah menduduki sejumlah jabatan di kepolisian dan yang terakhir Kapolda Kalimantan Selatan. Sejak 1 Mei 2020, ia menjabat sebagai Kepala STIK Lemdikpol.